Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 941. Ngomong-ngomong, kamu mungkin tidak percaya, tapi aku masih tidak tahu seperti apa penampilannya. Wanita ini bahkan tidak melepas topengnya saat mandi. Jiqian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apa, kamu tidak akan mengawasinya? Mandi? Apa yang kau bicarakan? Tentu saja tidak. Jiqian memutar matanya. Wanita itu memiliki kesadaran anti pengintaian yang kuat. Miehun pernah melakukan ini sebelumnya, tetapi dia masih dibuat sulit. Jadi begitulah. Ekspresi Ye-Shikai menjadi serius. Jadi, Bai Jiao masih tidak ingin kita mengetahui identitasnya. Jadi, hanya orang bodoh sepertimu yang akan sebodoh itu untuk menahannya di sini. Tapi dia menolak untuk menunjukkan wajahnya. Setelah mengeluh, ekspresi Jiqian kembali normal dan dia berkata dengan serius, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, aku tidak keberatan dia tinggal di istana dunia bawah, tapi dia tidak bisa kembali ke Cina. Dengan cara ini, bahkan jika dia benar-benar menyabotase dirimu, dia tidak akan menyakitimu. Itu tidak masalah. Ye-Shikai mengangguk dan setuju. Dengan membiarkan Bai Jiao tinggal di luar negeri, dia bisa memberinya perintah tanpa khawatir tentang bahaya yang mungkin ditimbulkannya setelah mengkhianatinya. Pada saat itu, sudah cukup membiarkan Ghost memberikan perhatian khusus padanya. Terus terang saja, Ye-Shikai sangat menghargai bakat. Ia merasa bahwa Bai Jiao masih bisa dikendalikan. Dalam lingkup kendali, Ye-Shikai tentu saja akan memanfaatkan Bai Jiao dengan baik. Dengan cara ini, konflik terselesaikan. Jiqian juga sangat puas dengan hasilnya. Dengan cara ini, pertikaian di antara mereka berdua bisa berakhir. Namun, wanita sangat pendendam. Jiqian masih memikirkan apa yang dikatakan Ye-Shikai tadi. Malam itu, dia terus menarik daging lembut di pinggang Ye-Shikai dan menendangnya dengan kakinya. Akibatnya, dia tidak bisa tertidur untuk waktu yang lama. Hari berikutnya. Apa, kau ingin aku tetap di sini? Bai Jiao berkata dengan heran. Melihat Ye-Shikai di depannya, dia tampak sangat menentang keputusan ini. Ya, ini juga keputusan Dewi Bulan. Apa, kau ingin menentangnya? Ye-Shikai berbicara dengan sangat serius, agar Bai Jiao bisa merasakan ketegasan Ye-Shikai terlebih dahulu. Dari aksennya, dia bisa yakin bahwa Bai Jiao adalah orang Tionghoa, jadi dia juga menduga bahwa jika Bai Jiao tidak diizinkan kembali ke Tiongkok, dia pasti tidak akan mau. Jadi Ye-Shikai segera menaikkan nada bicaranya ke level, tidak mematuhi perintah. Selama Bai Jiao menolak, itu akan dianggap tidak mematuhi perintah Ye-Shikai, Raja Neraka. Ini memberi mereka alasan untuk mengusir Bai Jiao dari Istana Hades. Jadi, untuk menghindari meninggalkan pegangan, Bai Jiao harus setuju. Tentu saja tidak, tapi kenapa tidak membiarkanku pergi? Ini tentu saja pertimbanganku. Kau tidak perlu tahu. Jangan lupa, sekarang kau adalah anggota Istana Dunia Bawah, kau harus patuh tanpa syarat. Ye-Shikai melanjutkan. Lalu jika ada keadaan darurat, bisakah saya pergi ke China jika Ghost menyetujuinya? Baiklah, tapi harus disetujui. Ye-Shikai mengangguk. Kalau begitu, dia bisa membiarkannya begitu saja. Baiklah, kalau begitu aku setuju. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan di Cina. Baiklah, ini juga masa ujianmu. Jika kamu lulus masa ujian, aku tidak akan mempersulitmu. Bos, Nyonya Dewi Bulan, harap berhati-hati saat kembali ke Yanjing, kata Ghost kepada mereka berdua di Bandara Amerika Selatan. Tentu saja, kamu juga harus lebih memperhatikan Bai Jiao. Jiqian juga menyarankan. Baiklah, selama dia bergerak, aku pasti akan memperhatikannya. Hantu itu mengangguk dan berkata, tidak masalah untuk mengawasi satu orang. Informasi yang ingin dicari Johnson mungkin berisi petunjuk di daerah setempat. Geng Cham telah dihancurkan, dan sekarang Tony bertanggung jawab atas dunia bawah tanah setempat. Kamu bisa pergi bersamanya untuk mencarinya. Ye-Shikai berkata dengan ringan, yang terpenting adalah informasi itu. Mungkin ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Ya, bos. Duduk di dalam pesawat kembali ke Yanjing, Ye-Shikai memandang keluar jendela, emosinya bergejolak. Pertama kali ia bertemu Tang Yun adalah di dalam pesawat kembali ke Yanjing, tetapi saat itu, Ye-Shikai tidak memiliki gangguan apapun dalam benaknya. Setelah tinggal di Yanjing selama beberapa waktu dan mengalami begitu banyak hal, ia memiliki lebih banyak pikiran. Dan ketika ia mempertimbangkan banyak hal, pikiran-pikirannya tidak lagi begitu murni, seolah-olah selembar kertas putih, setelah diwarnai dengan warna-warna yang berwarna-warni,
tidak akan pernah kembali ke bentuk aslinya. Dia masih memikirkan Tang Yun. Dia tidak tahu di mana dia sekarang. Mengapa dia terus memikirkan seorang pembunuh yang pernah ingin membunuhnya? Apakah karena dia adalah orang pertama yang Ye Shikai temui setelah kembali ke Tiongkok? Apa yang sedang kamu pikirkan? Sebuah tangan giok muncul di bidang penglihatannya. Jiqian melambaikan tangannya di depannya. Tampaknya Ye Shikai sedang teralihkan. Tidak ada. Tidak ada. Kau tidak masih memikirkan Tang Yun, kan? Sial, bisakah wanita membaca pikiran? Bagaimana mungkin? Untuk apa aku memikirkannya? Ye Shikai segera menyangkalnya. Untungnya, kemampuan aktingnya bagus, kalau tidak Jiqian pasti sudah tahu. Jika dia mengakuinya secara langsung, dia akan mencari kematian. Jiqian hampir saja menjalin hubungan dingin dan kekerasan dengan Ye Shikai karena masalah ini. Jika dia mengakuinya lagi, semuanya akan berakhir. Sebaiknya kau berhenti memikirkannya. Saat kau kembali ke Yanjing, kau harus fokus pada King Yu. Jiqian melanjutkan, hal lainnya adalah Tang Yun sekarang menghilang. Aku menduga bahwa dia kemungkinan besar telah kembali ke Yanjing. Jika dia benar-benar pensiun seperti yang kau pikirkan, itu akan menjadi hasil terbaik, tapi jika dia muncul lagi, jangan ikut campur. Biar aku yang mengurusnya. Ada sedikit nada dingin dalam kata-kata Jiqian. Dia ingin melenyapkan Tang Yun sepenuhnya. Oke, tidak masalah. Ye Shikai tidak meminta siapapun untuk menjemputnya di bandara, termasuk Su Ziqing atau Han Ruoyao. Dia baru saja selesai melatih prajurit wanita terakhir kali dan tidak menghabiskan banyak waktu dengan Su Qingyu sebelum langsung pergi ke Amerika Selatan. Ye Shikai merasa sangat bersalah saat itu, jadi kali ini, dia ingin memberi Su Qingyu kejutan. Di tempat parkir bandara, Ye Shikai ingin Jiqian masuk ke mobil, tetapi tanpa diduga, dia juga mengeluarkan kunci mobil dan menyalakan Maserati di sebelahnya. Kau akan mencari King Yu, kan? Kalau begitu, pergilah. Aku punya hal lain yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan menemanimu. Jiqian duduk di kursi pengemudi, menyalakan mobil sportnya, dan melaju pergi. Tentu saja Jiqian ingin memberi ruang bagi Ye Shikai dan Su Qingyu untuk bersama. Bukankah akan sangat canggung jika mereka berdua pergi mencari Su Qingyu bersama? Wanita yang sombong sekali. Ye Shikai bergumam. Lupakan saja. Lebih baik dia menelepon Su Qingyu. Hei, King Ying. Apakah kamu sudah kembali? Dari ujung telepon terdengar suara yang dipikirkan Ye Shikai siang dan malam. Baiklah, aku baru saja tiba di bandara. Aku akan pergi ke perusahaan untuk menemuimu sekarang. Bab 942. Tidak perlu, aku akan segera pulang, ayo langsung ke rumahku. Kata Su Qingyu di ujung telepon. Baiklah, kita bertemu di rumah. Ye Shikai membawa pulang beberapa makanan khas Amerika Selatan, yang dianggap sebagai hadiah untuk Su Qingyu. Ngomong-ngomong, sekolah Qingqing sedang libur, jadi kamu bisa pergi ke Universitas Yanjing untuk menjemputnya. Su Qingyu menambahkan. Awalnya, Universitas Yanjing menyediakan akomodasi bagi mahasiswa, tetapi juga memperbolehkan mahasiswa untuk menyewa rumah di luar, jadi Su Ziqing tinggal di rumah saja. Namun, karena beberapa kompetisi dan kegiatan seni yang diselenggarakan oleh sekolah, Su Ziqing masih akan tinggal di sekolah untuk beberapa waktu dari waktu ke waktu. Kali ini, acaranya sudah selesai, dan Ye Shikai bisa menjemputnya dalam perjalanan. Baiklah, aku pergi sekarang. Ye Shikai memutar kemudi dan mengubah rute menuju Universitas Yanjing. Ye Shikai sangat menyukai suasana universitas. Suasananya muda dan penuh vitalitas. Terutama di lembaga pendidikan tertinggi di Tiongkok ini, universitas ini penuh dengan anak muda yang ambisius. Sayangnya, ia langsung masuk militer setelah lulus SMA. Namun, bahkan di militer, Ye Shikai tetap menjadi pemimpin, komandan terbaik, dan mayor termuda. Aneh sekali, di mana Qingqing? Ye Shikai memarkir mobilnya, tetapi tidak dapat menemukan Su Ziqing dimanapun. Mereka jelas-jelas setuju untuk menunggu di sini, jadi apakah dia dalam bahaya? Permisi, apakah kamu melihat Su Ziqing? Ye Shikai berdiri di lantai bawah gedung asrama putri dan bertanya kepada teman sekelas perempuan yang sedang turun. Aku tidak tahu. Gadis itu menggelengkan kepalanya, melirik Ye Shikai, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu pelamarnya? Ah, tidak. Ye Shikai segera menggelengkan kepalanya. Meskipun usianya baru 20-an, dia tampak jauh lebih berpengalaman dan dewasa daripada teman-temannya. Setidaknya dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa ini, Ye Shikai sangat berbeda.
Mengapa gadis itu mengira dia adalah pengejar Su Ziking? Oh, maafkan aku. Biasanya banyak cowok yang mengejar teman sekelas Su. Aku melakukan kesalahan. Ucap gadis itu dengan nada meminta maaf. Jadi, dia punya banyak pelamar. Yesike menjadi tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, hampir setiap hari ada saja, dan mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi, kata gadis itu sambil tersenyum. Aku tidak menyangka ini. Saat Yesike mengatakan ini, dia melihat seorang gadis kecil yang lincah dan lincah keluar dari pintu. Kakak ipar, aku di sini. Su Ziking berlari cepat dan langsung menghampiri Yesike. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengemasi semua barangmu? Yesike menyentuh kepala kecil Su Ziking. Meskipun mereka semua mahasiswa, dia lebih seperti siswa sekolah dasar yang tidak pulang selama seminggu dan akhirnya menunggu hingga hari Jumat untuk liburan. Yah, ini hanya beberapa barang untuk dicuci. Ayo pulang sekarang. Su Ziking segera masuk ke mobil. Teman-teman sekelas di sekitarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak mengenal Yesike, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat Su Ziking masuk ke mobil seorang pria. Tidak heran mereka terkejut. Teman sekelas ini. Yesike tersenyum penuh pengertian. Meskipun ada perbedaan antara kuliah dan sekolah menengah, cara anak laki-laki mengejar anak perempuan adalah hal yang umum di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Kamu punya banyak pelamar. Di dalam mobil, Yesike tiba-tiba menggoda, baru saja di luar, aku melihat beberapa anak laki-laki datang mencarimu. Tentu saja, Yesike mengatakannya dengan santai, hanya ingin menggoda Su Ziking. Tidak. Su Ziking tersipu. Dia berbeda dari Su Qingyu. Jika Su Qingyu mendengar bahwa banyak pria yang mengejarnya, dia paling-paling hanya akan berkata, oh. Si cantik gunung es itu sudah terbiasa dengan hal-hal ini. Tanpa sedikit pun kesombongan di hati Su Ziking, Su Qingyu tidak tertarik pada siapapun yang mengejarnya. Namun, ada satu hal yang sangat jelas bagi Yesike, estetika dan standar kedua saudari ini cukup tinggi. Jika tidak, mereka tidak akan bersikap acuh tak acuh terhadap begitu banyak pria. Su Ziking telah lama kuliah, tetapi dia tidak pernah memiliki pacar atau apapun. Kapan kamu akan menemukan pacar? Yesike tiba-tiba berkata, yang membuat Su Ziking tersipu. Sepertinya dia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Mungkin memang sulit untuk memiliki pesona yang cukup untuk menaklukkan Su Ziking. Sebuah majalah mengatakan bahwa jika pria dan wanita dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan status sosial, penampilan, pengetahuan dan pengalaman, kekayaan, kultivasi moral dan faktor-faktor komprehensif lainnya, dengan apa yang disebut tinggi, kaya dan tampan, dan putih, kaya dan cantik, sebagai tingkatan pertama, maka mereka yang paling sulit ditemukan jomblo adalah wanita di tingkatan pertama dan pria di tingkatan kelima. Menurut ide tradisional tentang pernikahan antara pria dan wanita, mereka menekankan pada pencocokan status sosial, dan pria dianggap sebagai pemimpin keluarga. Jadi pria di eselon pertama, yaitu, yang paling menonjol dalam masyarakat, sering memilih wanita di eselon kedua. Dengan cara ini, kedua belah pihak tidak akan terlalu berbeda, tetapi pria sedikit lebih kuat daripada wanita, menjaga keseimbangan yang rumit. Secara menurun, pria di eselon kedua, akan memilih wanita di eselon ketiga, dan seterusnya. Hanya, wanita di eselon pertama, dan pria di eselon kelima, yang sulit untuk dicocokkan. Dalam praktiknya, hal ini tampaknya masuk akal. Wanita berharap menemukan pria yang lebih baik dari mereka. Su Ziking tidak diragukan lagi termasuk dalam eselon pertama. Dengan kata lain, kecuali jika pelamar tersebut luar biasa, dan menonjol, dia tidak akan ada di matanya. Sebagai Raja Neraka, Yesike memiliki banyak sekali harta dan memiliki kultivasi serta kekuatan yang kuat. Jika diurutkan, dia pasti akan menjadi salah satu yang terbaik di eselon pertama, dan pasangan yang sempurna untuk Su Qingyu, yang cerdas dan cantik. Kakak ipar, apakah kamu masih ingat pria bernama Wang Kai terakhir kali? Su Ziking tiba-tiba berkata. Tentu saja, dia adalah teman baikku. Apa yang ingin kau lakukan padanya? Yesike tiba-tiba berkata. Wang Kai jatuh cinta pada Su Ziking pada pandangan pertama dan bahkan memohon Yesike untuk menjadi mak comblang, tetapi Yesike tidak pernah peduli. Sejujurnya, bukan karena dia memandang rendah Wang Kai atau memiliki prasangka. Itu hanya karena statusnya. Wang Kai juga dewa utama. Jika dia bersama Su Ziking, dia akan mengikuti jalan lamanya dan Su Qingyu. Pada saat itu, Su Ziking pasti akan menghadapi banyak masalah karena Wang Kai, dan bahkan hidupnya akan dalam bahaya.
Ye Shikai berpikir bahwa dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengecewakan Su Qingyu, dan dia benar-benar tidak ingin melibatkan Su Ziking lagi. Aku hanya merasa dia cukup menarik. Aku sedang terburu-buru terakhir kali dan tidak meninggalkan informasi kontakku, jadi aku menanyakannya. Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu saat kita sampai di rumah. Ye Shikai tidak punya pilihan selain mengatakannya dengan acuh tak acuh dan kemudian memikirkan cara untuk menghindarinya. Bab 943. Ahem, kamu tidak akan menyukainya, kan? Ye Shikai bertanya ragu-ragu dengan sedikit gelisah. Dia cukup tampan, aku. Su Ziking tersipu, tampak menggemaskan dan seolah-olah dia baru pertama kali jatuh cinta. Mungkinkah gadis kecil ini benar-benar tertarik pada Wang Kai? Tapi, dia sudah punya pasangan. Ye Shikai tidak punya pilihan selain berbohong. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia akhirnya mengerti bahwa praktisi seperti dia dan Wang Kai hanya akan membawa bahaya bagi orang-orang di sekitar mereka. Ye Shikai hanya bisa meminta maaf kepada Wang Kai dalam hatinya, jangan salahkan aku karena tidak membantumu. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Benarkah? Setelah mendengar ini, Su Ziking menunjukkan ekspresi bingung. Tampaknya gadis ini benar-benar jatuh cinta pada Wang Kai. Itu berita belum lama ini, Qingqing. Jika kamu benar-benar menyukainya, maka berkatilah dia. Ye Shikai berkata dengan ringan, jika kamu ingin jatuh cinta, seharusnya ada banyak orang di sekolah. Tetapi, baiklah, Qingqing, ada banyak hal yang penuh penyesalan, seperti tidak semua pelamarmu bisa mendapatkan hatimu. Ye Shikai tidak punya cara untuk menghibur Su Ziking, jadi dia hanya bisa mencoba membuatnya terlihat lebih positif. Baiklah, kakak ipar, kita pulang dulu saja, kata Su Ziking dengan lesu. Benar sekali. Ayo pergi. Aku membawa banyak barang bagus dari Amerika Selatan. Ye Shikai menginjak pedal gas dan melaju pulang. Sudah lama sejak dia pulang, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan Su Qingyu. Di rumah. Qingyu, aku membawa Qingqing kembali. Ye Shikai mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Su Qingyu sedang menyiapkan makan malam di dapur. Awalnya, Wu Ma yang menyiapkan makanan, tetapi dia sedang mengambil cuti beberapa hari ini. Tanpa diduga, Su Qingyu lah yang memasak. Qingyu, lama tidak bertemu. Ye Shikai berjalan ke dapur dan memeluk Su Qingyu dari belakang. Bersiaplah, kita akan segera makan. Su Qingyu masih sangat berbudi luhur. Pasti banyak pria yang bermimpi memiliki istri yang berbudi luhur dan cantik di rumah. Aku membawakanmu sesuatu, kamu pasti akan menyukainya. Ye Shikai meninggalkan dapur sambil tersenyum. Dia pandai memasak dan ingin membantu, tetapi Su Qingyu bersikeras memasak sendiri. Setengah jam kemudian, bagaimana rasanya pergi ke Amerika Selatan? Su Qingyu dengan penuh pertimbangan mengambil sepotong ikan untuk Ye Shikai. Selama hampir setengah bulan mereka di Amerika Selatan, Su Qingyu sesekali menelepon beberapa kali. Dia tahu bahwa jika tidak terjadi apa-apa di Istana Dunia Bawah, Ye Shikai tidak akan melakukan perjalanan sejauh itu ke Amerika Selatan, ribuan mil jauhnya. Karena ini adalah masalah yang mendesak, Su Qingyu tidak akan terus-menerus meneleponnya. Tidak begitu enak. Makanan di sana tidak seenak di sini. Ye Shikai makan dengan lahap, seolah-olah dia sudah tidak makan selama berhari-hari. Sebenarnya, bukan karena makanannya tidak enak, hanya saja dia tidak merasa seperti di rumah. Kalau begitu, jangan terlalu sering keluar rumah dan sibuk sepanjang hari, keluh Su Qingyu. Baiklah, aku pasti akan menghabiskan waktu bersamamu saat aku kembali hari ini. Ye Shikai mengangguk. Kakak ipar, adikku sepertinya tidak dalam kondisi kesehatan yang baik akhir-akhir ini. Aku sudah memintanya untuk pergi ke rumah sakit, tetapi dia tidak mendengarkanku. Untung saja kamu sudah kembali, jadi pergilah dan bujuk dia. Su Ziking berkata dari samping. Su Qingyu langsung melotot padanya, memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara. Apa, Qingyu, kamu tidak enak badan? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Setelah mendengar ini, Ye Shikai secara naluriah berdiri dan ingin pergi menemui Su Qingyu. Sebenarnya tidak apa-apa, tidak seserius itu, kata Su Qingyu cepat. Aku akan membantumu setelah makan malam. Ye Shikai tidak punya pilihan lain. Orang yang sering duduk di kantor kurang berolahraga dan pasti akan mengalami berbagai masalah fisik ringan. Su Qingyu masih muda sekarang dan masalahnya tidak kentara, tetapi akan merepotkan di masa mendatang. Tidak apa-apa, jangan khawatir, ini hanya masalah kecil seperti sakit punggung. Su Qingyu menjelaskan gejalanya sebagai ringan untuk menghiburnya.
King Yu, punggungmu pasti sakit akhir-akhir ini. Di dalam ruangan, Ye Shikai sedang memijat Su King Yu dengan kedua tangannya. Ye Shikai, yang menderita cedera ringan setiap 3 hari dan cedera berat setiap 5 hari sejak kecil, sangat akrab dengan pijat. Jika itu hanya beberapa cedera luar, dia tidak akan mengalami masalah sama sekali, tetapi jika ada penyakit dalam, maka pijat tidak akan ada gunanya. Namun, Ye Shikai masih punya cara. Dilihat dari gejala yang dialami Su King Yu, itu seharusnya merupakan gejala dari kurangnya olahraga dalam jangka panjang. Sejak rapat pemegang saham terakhir, Su King Yu sibuk dengan pekerjaannya, jadi wajar saja jika dia kurang olahraga. Kadang-kadang, sakit. Su King Yu tidak ingin Ye Shikai khawatir, tetapi Ye Shikai bisa melihat gejalanya sekilas. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan menyembuhkanmu. Ye Shikai memusatkan tenaga dalamnya di antara kedua telapak tangannya, dan sambil memijat dan meremas pinggang Su King Yu dengan lembut, dia juga perlahan-lahan menyuntikkan tenaga dalamnya ke dalam tubuhnya. Kurangnya olahraga dan penyumbatan meridian menyebabkan penyumbatan qi dan darah, sehingga sirkulasinya sulit, sehingga dia akan mengalami kontraksi dari waktu ke waktu. Ye Shikai menyuntikkan tenaga dalamnya ke dalam dirinya untuk mengaktifkan meridian Su King Yu, sehingga qi dan darah dapat mengalir dengan lancar, sehingga dia tidak akan mengalami kontraksi lagi. Panas sekali. Su King Yu merasakan kehangatan di punggungnya dan tubuhnya mulai memanas. Ini adalah efek dari kekuatan internal. Sebentar lagi akan baik-baik saja, kata Ye Shikai ringan. Su King Yu tidak hanya mengalami sakit punggung, tetapi juga pusing dan sakit kepala karena qi dan darahnya tidak mencukupi. Akan lebih baik jika memanfaatkan kesempatan ini untuk membantunya menyembuhkannya. Biarkan aku memijat kepalamu lagi. Ye Shikai meletakkan tangannya di titik akupuntur di kepala Su King Yu dan memijatnya dengan lembut dengan kekuatan yang pas. Ditambah dengan suntikan kekuatan internal, Su King Yu merasa seolah-olah dia melayang di udara, merasa sangat nyaman. 5 menit kemudian, Su King Yu sudah mulai berkeringat. Ye Shikai mengeluarkan handuk dan dengan ramah membantunya menyeka keringat. Efek dari kekuatan internal masih sangat jelas. Su King Yu pernah berkata sebelumnya bahwa dia ingin berlatih seperti Jiqian agar tidak menjadi beban bagi Ye Shikai, tetapi dia dengan tegas menolaknya. Sebenarnya, tidak semua latihan adalah untuk meningkatkan efektivitas tempur. Jika hanya latihan dasar, itu akan sangat bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, Ye Shikai juga memiliki beberapa teknik latihan untuk memperkuat tubuh. Jika Su King Yu berlatih, itu memang akan sangat membantu. King Yu, aku sudah selesai memijatmu. Kamu bisa bangun sekarang. Ye Shikai berkata dengan lembut, lalu memanggil beberapa kali, tetapi Su King Yu tidak bergerak. Huh. Ye Shikai mendekat dan melihat Su King Yu benar-benar tertidur. Kau benar-benar tertidur. Sepertinya kau benar-benar lelah. Ye Shikai tersenyum tipis. Ia dengan hati-hati meletakkan tubuh Su King Yu pada posisi yang tepat, menutupinya dengan selimut di sebelahnya, dan menyalakan pemanas untuk mencegahnya masuk angin. Setelah perawatan Ye Shikai hari ini, efeknya lebih baik daripada mengonsumsi tonik selama 3 bulan. Bab 944. Setelah sibuk selama berhari-hari, Su King Yu tampak sedikit lebih kurus. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk beristirahat. Ye Shikai meninggalkan kamar dan melihat Su King Yu tidur sangat nyenyak. Dia mungkin akan bangun secara alami besok pagi. Agar tidak mengganggunya, Ye Shikai berencana untuk tinggal di kamar tamu selama 1 malam. Hei, kakak ipar, kenapa kamu keluar? Ye Shikai kebetulan bertemu Su Ziking ketika dia meninggalkan ruangan sambil membawa bantal. Aku sudah memijat adikmu, tenang saja. Adikmu sedang tidur sekarang, jangan ganggu dia. Ye Shikai berbisik dan menutup pintu dengan lembut. Kebugaran fisik Su King Yu tidak sebaik Su Ziking. Gadis ini pergi bermain setiap hari, yang setidaknya lebih baik daripada duduk di kursi kantor setiap hari. Oh, oke. Su Ziking mengangguk berulang kali. Tepat saat Ye Shikai hendak turun, lengan bajunya tiba-tiba dicengkeram oleh Su Ziking. Kakak ipar, Yao Yao baru saja meneleponku dan bertanya apakah aku ingin pergi ke klub Tianshan untuk bermain. Su Ziking sedikit malu, seolah-olah dia sangat malu. Klub Tianshan. Bukankah itu tempat untuk balapan drag? Ye Shikai mengenang dan akhirnya teringat. Terakhir kali dia pergi ke sana untuk balapan drag, dia berakhir dalam konflik dengan Wang Hai. Han Ruoyao bahkan lebih menakjubkan, seorang dewa pengemudi, dengan identitas tersembunyi. Dan jika dia kalah, mobil mewahnya akan disita. Sejauh yang Ye Shikai ketahui, Han Ruoyao tidak pernah kalah kecuali yang dia ikuti secara pribadi.
Selain itu, klub Tianshan secara khusus dapat menangani trofi ini, jadi Han Ruoyao adalah wanita kaya kecil yang tidak terlihat. Tidak, balapan liar terlalu berbahaya. Ye Shike secara naluriah memilih untuk menolak. Ye Shike telah mendengar banyak berita tentang para playboy yang bosan dan pergi balapan liar dan akhirnya meninggal dalam kecelakaan. Mereka semua memiliki terlalu banyak uang dan tidak ada yang bisa dilakukan, dan akhirnya kehilangan nyawa mereka. Tapi, bukankah Yao Yao pergi? Dan kamu tidak keberatan? Omong kosong, apakah kamu memiliki keterampilan mengemudi seperti Yao Yao? Ye Shike menjentikkan kepala kecil Su Ziking dengan keras. Tapi aku bisa duduk di samping mereka dan merasakannya. Su Ziking cemberut, tampak sedih, yang membuat orang-orang merasa berhati lembut. Apa gunanya mengalaminya? Naik roller coaster lebih mendebarkan dari ini. Jika kamu ingin mengalaminya, pergilah ke taman hiburan sendirian. Ye Shike memutar matanya. Huff, aku akan pergi juga. Su Ziking berteriak langsung, dengan ekspresi tegas seolah-olah dia akan gantung diri jika kamu tidak membiarkanku keluar. Dia sangat imut. Karena adikku sedang tidur sekarang, paling tidak, aku bisa melakukannya dulu dan meminta saranmu nanti. Su Ziking berkata dengan bangga, dengan kedua tangan di pinggulnya. Hal ini membuat Ye Shike sangat marah. Bukankah gadis kecil ini sudah melewati masa pemberontakannya? Namun, Su Qingyu baru saja tertidur, jadi sungguh tidak pantas bagi Ye Shike untuk membangunkannya. Gadis kecil, beraninya kau mengancamku. Ye Shike tiba-tiba mendapat ide dan matanya berputar. Tidak apa-apa, aku masih bisa menelepon orang tuaku dan meminta mereka untuk menjagamu. Tidak, kakak ipar, aku tahu kau yang terbaik. Aku sudah memberitahumu rahasianya, dan kau benar-benar ingin mengkhianatiku. Itu benar-benar membuatku merasa patah hati. Su Ziking menjadi pengecut ketika mendengar ini, dan dengan cepat menarik lengan Ye Shike, memohon padanya dengan sekuat tenaga. Kalau begitu, kembalilah ke kamarmu dan tidurlah, kata Ye Shike dingin. Kakak ipar, ajak saja aku bersamamu. Aku bersumpah akan tetap di luar dan tidak akan pernah pergi ke lintasan. Bagaimana menurutmu? Su Ziking berkata, lagi pula, Yao Yao masih menunggu di sana. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Akhirnya, setelah banyak bujukan dari Su Ziking, Ye Shike akhirnya setuju. Tidak ada cara lain karena gadis kecil ini pastilah seekor husky, dan akan menghancurkan rumah jika dia tidak setuju. Jika Anda lebih memperhatikan, seharusnya tidak ada yang salah. Ye Shike mengendarai Lamborghini dan membawa Su Ziking ke klub Tianshan. Hal ini membuat Su Ziking sangat gembira. Dia pikir dia tidak akan bisa keluar, tetapi tanpa diduga dia akhirnya setuju. Kejutan itu datang terlalu tiba-tiba. Pertama-tama, aku ingin menjelaskan kepadamu. Saat kita sampai di sana, kamu tidak boleh berlarian. Kamu hanya boleh menonton dari samping. Ye Shike tidak lupa mengingatkannya. Mengerti, kakak ipar? Ngomong-ngomong, Tianshan Club punya latar belakang yang hebat. Dengan banyaknya playboy yang datang untuk mendukungnya, bos di balik layar pasti juga merupakan tokoh penting. Playboy telah berlomba di sini selama lebih dari 1 atau 2 tahun. Terus terang saja, ini untuk mengejar kesenangan. Begitulah lahirnya Tianshan Club, menyediakan berbagai layanan bagi para playboy ini untuk berlomba larut malam. Han Ruoyao muncul sebagai dewa balap misterius, dan langsung menarik perhatian banyak playboy. Semua orang ingin balapan dengan dewa balap tersebut. Menurut aturan dewa balap, mobil akan disita jika yang kalah. Setiap mobil balap yang dikendarai oleh para playboy tersebut bernilai puluhan juta, jadi memenangkan balapan berarti ratusan juta. Kakak ipar, bukankah kamu memukul Yao Yao terakhir kali? Ayo, lakukan lagi kali ini. Su Ziking menghasut dari samping. Tidak yakin apakah kedua gadis ini hanya saudara perempuan palsu, mengapa mereka masih mencoba menipu satu sama lain. Tidak, aku tidak mau. Aku membawamu ke sini hanya untuk melihat-lihat, dan kau masih ingin aku naik. Ye Shike langsung menolak. Kali ini dia tidak akan menyetujui apapun. Hai, Paman, Qingqing. Kalian akhirnya di sini. Han Ruoyao menemui keduanya di pintu masuk klub. Yao Yao, apakah kamu tidak ingin naik dan bertanding nanti? Ye Shike bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, aku akan segera berganti pakaian. Mobil sudah siap di garasi bawah tanah, dan aku akan segera ke sana. Han Ruoyao mengangguk. Ngomong-ngomong, Paman, kau juga harus ikut. Lagi pula, hanya kau yang lebih baik dariku. Lupakan saja.
Aku sedang tidak enak badan hari ini. Lagi pula, aku dan King Yu ada urusan besok, jadi aku harus pulang lebih awal. Aku tidak akan bermain denganmu. Ye Shike menolak dengan sopan. Baiklah, kalau begitu, Paman, kamu lihat saja dari samping. Han Ruoyao mengangguk dan berkata, saya dengar dari manajer di depan bahwa seorang pembalap kelas dunia telah datang kali ini, dan sepertinya dia di sini khusus untukmu. Bagaimana, apakah kamu yakin? Ye Shike bertanya dengan khawatir. Meskipun dia memenangkan balapan terakhir dengan Han Ruoyao, dia tidak menang dengan keuntungan besar. Ye Shike berpikir bahwa masih ada celah antara dia dan pembalap top dunia. Dengan kata lain, jika dia benar-benar pemain balap kelas dunia, maka Han Ruoyao akan berada di bawah banyak tekanan. Terlebih lagi, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang pembalap amatir, dan mobil balap pengemudi profesional telah dimodifikasi selama beberapa bulan untuk memungkinkan mobil tersebut bekerja dengan performa penuh. Dalam perbandingan ini, Han Ruoyao berada pada posisi yang lebih tidak menguntungkan. Tentu saja, aku bisa sangat percaya diri. Han Ruoyao mengangguk. Pada saat ini, terdengar suara rem mendadak dari belakang, diikuti oleh sorak-sorai penonton. Ye Shike menoleh dan melihat seorang pria kulit putih keluar dari mobil balap, diikuti oleh sebuah tim. Tampaknya yang disebut pemain kelas dunia itu adalah dia. Bab 945. Ini adalah pemain kelas dunia. Ye Shike berkata dengan tenang, dia terlihat sangat mengesankan. Cek, bukankah itu hanya nama yang lebih besar? Yao Yao bisa mengalahkannya dalam sekali jalan. Su Ziqing menyemangati Han Ruoyao dari belakang. Apa gunanya punya nama yang lebih besar? Kalau kamu punya nyali, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Selamat datang semuanya di klub Tianshan. Dalam perlombaan malam ini, selain dewa balap wanita terkenal di Yanjing, kita juga memiliki teman baru, juara balap Eropa, Tuan Jack. Pada saat ini, pembawa acara berkata kepada para pria dan wanita di bawah panggung utama. Jadi nama orang ini Jack. Ye Shike bergumam. Dia sepertinya pernah mendengar tentang pembalap ini. Meskipun dia memiliki keterampilan balap yang baik, sejujurnya, dia tidak suka balapan. Itu hanya cara untuk melakukannya. Para playboy ini belum pernah melihat pertumpahan darah yang nyata, jadi mereka tentu tidak tahu bahwa perjuangan hidup dan mati para praktisi jauh lebih menarik daripada lintasan balap ini. Jika mereka mengalami hal-hal itu dengan pedang dan darah, mereka akan menemukan bahwa balapan sama sekali tidak menarik. Mendengar nama Jack, penonton pun bersorak. Sepertinya juara ini memang sangat populer, dan sekilas dia juga cukup tampan. Saya di sini untuk menantang dewa mobil lokal. Jack berbicara dalam bahasa Mandarin yang tidak lancar. Ini merupakan tantangan bagi dewa mobil. Ye Shike telah lama berada di Eropa, dan mereka masih sedikit membenci orang Tiongkok. Ini datang dari hati. Karena itu, hanya kekuatan yang dapat menjelaskan semuanya. Siapapun yang memiliki kepalan tangan yang lebih besar adalah bosnya. Kalian sangat sombong. Han Ruoyao berkata dengan nada menghina, lalu menoleh untuk melihat mereka berdua. Paman, King Ching, aku akan ganti baju dulu, kalian lihat saja di sini. Baiklah, silakan. Ye Shike mengangguk, memberi isyarat agar dia bergembira. Kakak ipar, orang asing ini sangat sombong, apakah Yao Yao akan dalam bahaya? Su Ziqing berkata dengan sedikit gelisah. Mengebut memang berbahaya bagi orang biasa, tetapi ini seharusnya menjadi pertama kalinya Jack di Yanjing, dan seharusnya tidak merugikan Han Ruoyao karena persaingan. Kurasa tidak. Ye Shike jelas sedikit ragu. Jika sesuatu terjadi, itu akan berakibat fatal. Kakak ipar, mengapa kamu tidak pergi ke pertandingan dan menjaga Yao Yao, untuk berjaga-jaga? Baiklah. Baiklah, kamu tetaplah di sini dan jangan berlarian. Baiklah, jangan khawatir, kakak ipar. Ye Shike berjalan ke panggung kompetisi di belakang. Masih ada waktu setengah jam sebelum kompetisi dimulai, jadi seharusnya masih ada waktu untuk mendaftar. Hampir semua orang yang datang ke sini adalah pemuda-pemuda kaya. Hampir setiap kontestan membawa timnya sendiri, yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan dan mencatat data. Tentu saja, ada juga beberapa cheerleader yang diundang. Selama mereka punya uang, mereka dapat mengundang sebanyak mungkin orang untuk menyemangati mereka. Mereka tidak kekurangan uang. Jika aku tahu akan datang ke sini untuk balapan, aku akan pergi ke pangkalan dan memilih mobil balap yang dimodifikasi. Ye Shike merasa sedikit menyesal, tetapi yang terpenting dalam balapan adalah teknik. Ye Shike telah melihat banyak orang,
tetapi tidak ada yang sangat bagus, jadi satu-satunya lawannya adalah pembalap bernama Jack. Yesuke memeriksa performa mobil sportnya dan bersandar di mobil sambil merokok. Dia tidak punya tim dan ini hanya balapan, jadi tidak perlu mengganti ban baru. Merokok sebelum pertandingan membuat saya tiba-tiba merasa rileks. Tentu saja, alasan terbesar di balik ketenangan saya berasal dari kekuatan saya sendiri. WSS. Tiba-tiba, sebuah mobil Aston Martin melaju melewatinya. Pada saat yang sama, para penonton mulai bersorak, dan suaranya bahkan lebih antusias daripada sambutan untuk Jack tadi. Dewa mobil, dewa mobil, dewa mobil. Semua orang bersorak di bawah, dan Yesuke akhirnya menyadari bahwa ini adalah mobil Han Ruoyao. Tidak heran banyak orang bersorak. Dia adalah protagonis malam itu. Han Ruoyao keluar dari mobil, mengenakan topeng yang sangat indah untuk mencegah orang lain melihat wajahnya. Semua orang bersorak dan petugas keamanan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kerumunan tetap di luar. Han Ruoyao menoleh untuk melihat Yesuke, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia juga mengangguk. Mungkin, hanya dengan satu tatapan, Han Ruoyao mengerti maksud Yesuke. Selamat datang Jack. Karena kamu menantangku, aku yakin kamu tahu aturan di sini. Han Ruoyao tidak menunjukkan kelemahan apapun dan tidak kalah dengan Jack dalam hal momentum. Tentu saja, yang kalah berhak menyimpan mobilnya. Jack berkata dengan tenang, sama sekali tidak peduli. Mobilku bernilai 23 juta. Jika aku kalah, aku akan memberikannya langsung kepada Nona God of Charge. Namun, jika aku menang, aku ingin tahu apakah aku bisa menghabiskan malam yang indah bersamamu. Kata-kata Jack mengejutkan, dan penonton mulai bersorak. Semua orang tahu apa yang dimaksudnya dengan menghabiskan malam bersama. Yesuke tidak bisa menahan amarahnya. Dia tidak peduli dengan ide-ide berpikiran terbuka di negara asing, tetapi jika ada yang ingin memanfaatkan Han Ruoyao, dia tidak akan setuju. Tidak heran Jack datang jauh-jauh ke sini, ternyata dia memanfaatkan Han Ruoyao. Kau bahkan belum melihat seperti apa rupaku, tapi kau benar-benar ingin tinggal bersamaku. Apakah Tuan Jack begitu ceroboh? Han Ruoyao berkata langsung tanpa merasa marah atau kesal. Itu intuisi seorang pria. Kita berdua adalah pembalap dengan minat dan hobi yang sama. Aku punya firasat bahwa Nona God of Racing pastilah sangat cantik. Jack menunjukkan senyum, menyeramkan. Kalau begitu, itu tergantung pada kemampuanmu. Han Ruoyao sedikit mengangkat sudut mulutnya melalui topeng. Saat dia masuk ke dalam mobil, Jack juga tampak penuh percaya diri. Tampaknya dia pikir dia lebih baik daripada pengemudi profesional. Permainan akan dimulai dalam 3 menit, semuanya ambil posisi. Jalan di sini tidak lebar dan hanya bisa menampung 2 tempat parkir. Mobil Han Ruoyao dan Jack memimpin jalan. Yesuke adalah orang terakhir yang mendaftar, jadi dia hanya bisa berada di peringkat terakhir. Dibandingkan dengan orang lain, dia tidak terlalu menarik perhatian. Tidak ada pemandu soraknya di sini, dan tidak banyak orang yang mengenalnya. 3, 2, 1, mulai. Begitu lampu hijau menyala, semua mobil tiba-tiba melaju kencang. Yesuke tidak berencana membuang waktu dengan para playboy itu. Dia ingin melihat apakah Jack akan melakukan sesuatu yang buruk pada Han Ruoyao. Jika dia bertekad untuk mendapatkannya, maka beberapa trik pun mungkin dilakukan. Yesuke mengemudikan Lamborghini dan meninggalkan ketiganya di belakang dengan drifting sempurna di tikungan pertama. Tidak masalah jika ia memulai dengan lambat, karena ini adalah jalan pegunungan dengan banyak tikungan, dan semakin banyak tikungan yang ia lalui, semakin ia harus mengandalkan keterampilannya. Jack mengemudikan mobil balap di tempat pertama, dan Han Ruoyao mengikutinya dari dekat. Bagaimanapun, dia adalah pemain profesional, dan mobil balapnya telah dimodifikasi secara khusus, sehingga memiliki tenaga kuda dan performa yang luar biasa. Setelah melaju ke depan, dia secara sadar menggunakan mobilnya untuk menghalangi rute menyalip Han Ruoyao, jelas ingin menekannya. Bersambung.